Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Siapa yang kita masuk hari ini? Ada yang di Ismail orang Siapa itu? Agung sama di Ardi Polis. Oke, baik. Ya, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, tolong disiapkan. Baik Pak, semua siap. Doa mulai. Berdoa selesai. Masih pada semangat semua? Masih Pak. Oke. Dikit. Biar nambah semangat lagi, Bapak punya sedikit. Hari ini main. Jadi kalian fokus ya apa yang Bapak katakan. Kalau Bapak bilang, kalau Bapak hakim ini, kalian bilang E. Kalau Bapak gini A. Kalau Bapak gini ser. Salah? Ya. Oh ya. A. E. A. Ser. Ya. Mulai ya, paham ya? Oke. 1, 2, 3. Udah pada semangat semua ya? Oke. Karena ini awal pembelajaran, kalian tahu nggak kita akan belajar tentang apa? Belum tahu Pak. Oke, Bapak akan memberikan gambar. Tolong kalian perhatikan ya. Kira-kira ini gambar sedang melakukan apa? Sholat dan Ini zikir. zikir. Doa. Nah, ada yang tahu nggak? Kira-kira hari ini akan membahas tentang apa? Belajar tentang apa? Yang pasti sholat dan berzikir ya, tapi kita bukan membahas tentang sholat dan berzikir. Kalau kita mau makan itu kan biasanya kan kita membaca apa? Oh, ini Pak. Nanti kita belajar tentang adab. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Adab sholat. adab-adab dan berzikir. Ya, masuk silakan. Ya, hari ini kita akan belajar tentang adab-adab sholat dan berzikir. Nah, sebelumnya Bapak ingin bertanya, ada yang tahu nggak adab itu apa? Etika, perbuatan. Nah, jadi setiap kita melakukan sesuatu, entah itu ibadah ataupun aktivitas, itu kita selingi dengan adab-adab. Begitu pula ketika kita makan, ketika kita berjalan, ketika kita bertamu. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini yaitu adab-adab sholat dan berzikir. Oke. Kalau berzikir selalu kan apa? Mengingat Allah. Mengingat Allah. Oke. Baik. Nah, yang pertama itu ada sholat. Nah, kalau kita tuh sholat itu kadang kan kita kurang menikmati gitu esensi dari sholat. Nah, itu perlu kita perhatikan. Kita mempelajari tentang adab-adabnya. Adab yang pertama, adab sholat yaitu apa? Khusyuk. Ada yang tahu khusyuk apa? Fokus. Nah,
khusyuk itu adalah kita tenang, khusyuk, terus dia secara jiwa kita itu benar-benar kita beribadah kepada Allah melalui apa saja, sholat misalnya. Jadi khusyuk itu adalah kita fokus dan tenang dalam beribadah, yaitu sholat. Selanjutnya ada sholat yang kedua, yaitu hati yang ikhlas. Nah, ketika kita sholat, kita merasa bahwasanya kita itu benar-benar beribadah kepada Allah, benar-benar mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan semata-mata kita hanya ingin dilihat orang, ingin kita lihat, tetapi dalam sholat kita harus benar-benar ikhlas, niat untuk beribadah kepada Allah. Oke. Selanjutnya, selanjutnya yaitu menjaga waktu dan batas-batasnya. Nah, maksudnya apa di sini anak-anak menjaga waktu dan batas-batasnya? Ya, tepat waktu. Ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, apa yang kita lakukan? Segera Ya, segera untuk melaksanakan sholat. Nah, karena sebagaimana ya kita harus tepat waktu dalam melaksanakan sholat. Apapun aktivitas kita harus kita tinggalkan. Yang keempat yaitu menjaga kebersihan. Nah, baik. Yang keempat yaitu menjaga kebersihan. Nah, menjaga kebersihan ini anak-anak, kalau kita ingin bertemu orang misalnya atau bertemu dengan atasan, itu mungkin kita berpakaian dengan bersih. Tetapi alangkah baiknya ketika kita sholat itu kita menjaga kebersihan. Seperti apa? Ya, Pakaiannya. dari pakaian dan dari tempatnya, ya. Kita menjaga kebersihan. Nah, agar sholat kita itu ya benar-benar nyaman dan benar-benar kita itu bertemu dengan, bukan bertemu, istilahnya kita itu sedang menghadapi kita tuh ketika ini kita berhadap dengan Allah gitu. Jadi kita harus menjaga kebersihan kita. Oke. Selanjutnya nah, sama ya. Yang ada sebelumnya yaitu menjaga kebersihan. Nah, kalau ada yang kelima yaitu memakai pakaian yang terbaik. Nah, jadi kalau kita sholat, alangkah baiknya kita memakai pakaian yang tertutup, pakaian yang sopan. Kalau yang perempuan menutup aurat, ya kan? Sampai sini paham? Nah, ada tentang sholat. Oke. Perlu dicatat? Udah Pak. Ya. Selanjutnya ada berzikir. Tadi berzikir apa ya? Mengingat Allah dengan cara apa? Dengan menyebut nama-nama agung Allah ya. Seperti tasbih, takbir, ya. Amin. Nah, perlu diperhatikan anak-anak bahwasanya kita dalam berzikir itu ada adab-adabnya. Nah, akan kita bahas. Yang pertama yaitu ikhlas. Sama seperti sholat tadi ya, ketika kita berzikir, ketika kita mengingat nama-nama Allah itu kita harus benar-benar ikhlas. Jadi kita tidak ada paksaan dari orang lain ataupun kita ria. Nah, yang kedua yaitu merendahkan suara. Nah, karena kita melihat bahwasanya di masjid gitu ada orang yang
Nah, itu kan mengganggu ya kan? Oh iya. Nah, makanya ada adat berzikir itu merendahkan suara. Jadi orang lain itu ketika beribadah dia tetap konsentrasi karena yang berzikir itu merendahkan suara. Makanya adat berzikir itu yang terutama itu adalah merendahkan suara. Selanjutnya itu duduk di tempat yang suci. Nah, alangkah baiknya ketika kita berzikir maupun sholat itu tempatnya itu suci, bersih dari najis-najis dan kotoran agar kita mendapatkan zikir yang lebih baik gitu. Agar kita juga fokus dalam berzikir. Selanjutnya memilih tempat yang sunyi. Nah, apabila kita berzikir itu alangkah baiknya kita memilih tempat yang sunyi dari keramaian. Jadi kita tetap fokus untuk mengingat nama-nama Allah atau mengingat Allah. Oke, baik. Nah, ini paling penting teman-teman. Jika kita berzikir itu kita pahami, kita resapi maknanya. Kayak misalnya istighfar, astagfirullah, kita mengingat Allah gitu. Bahwasanya kita banyak salah dan tahlil. Nah, itu kita harus mencoba memahami makna apa yang kita ucapkan tersebut. Nah, dari sini ada yang ditanyakan, Nara? Coba Pak. Ya, silakan. Ya. Kan di situ ada tuh imam-imam zikir tapi pakai speaker ya, pakai mic. Jadi kan kita satu desa dulu kayak, imam ini lagi zikir nih, mimpin sholatnya atau mimpin zikir. Sebenarnya itu termasuk riya atau enggak? Nah, itu tergantung niatnya. Kalau niat dia ingin mengajak jamaahnya itu supaya berzikir bersama, boleh-boleh saja kalau menurut saya ya. Karena kan kadang kita nggak tahu nih, jamaah ini bisa zikir nggak kira-kira nih. Kadang kan kita nggak tahu dong jamaah ini bisa zikir apa enggak. Makanya kalau niat kita baik untuk apa sih misalnya kita ngelapasin misalnya tasbih, takbir gitu. Itu menurut saya nggak apa-apa. Cuma kalau misalnya benar-benar tiap hari ya silakan. Tiap hari kita melafazkan zikir, nah otomatis kan kita niatnya kayak dia gitu kan. Nah, paham nggak? Teman-teman gimana menurutnya? Tapi sebaiknya harus pakai mic atau enggak? Lebih baik kalau pakai mic ini merendahkan suaranya. Ya lebih baik kalau usah pakai lah kalau misalnya. Ada yang bertanya lagi? Paham sampai sini anak-anak? Paham. Oke, catat ya. 13 menit. Oke, baik anak-anak. Yang tadi aja. Oke, baik anak-anak. Sudah paham tentang adat-adat sholat dan berzikir tadi? Oke, baik. Untuk, perhatikan. Baik Pak. Untuk pekerjaan rumah nanti, Bapak minta kalian untuk mencari hikmah dan manfaat dari sholat dan berzikir. Paham anak-anak? Oke, baik. Untuk pembelajaran hari ini kita sudahi dulu. Untuk tetap kelas, silakan ikuti doanya. Baik Pak. Semua siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Bapak akhiri. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.